Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Bang Mimin di channel Musik Official Story Group 02. Terima kasih yang sudah mensupport saya dan mendukung saya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe juga channel baru saya yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi ya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye Chen bab 4141 sampai bab 4000 sampai bab 4142, sorry ya, karena apa, cuma sedikit. Dari tadi Mimin tunggu nggak ada muncul bab-bab baru dan Mimin nganggur, nggak ada aktivitas habis bikin video game itu yang saya janjikan. Bikin video lagi ya, mohon maaf sedikit curhat ya. Bab 4140 yang kemarin itu ya, itu dimana Ye Chen akan ke Kanada untuk menemui Lee Chauvin. Apakah Ye Chen menemukan siapakah dibalik orang misterius itu atau tidak? Kita saksikan sama-sama. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan terima kasih yang mendukung saya sampai saat ini, yang mensupport saya. Jangan lupa nonton wayang juga kelucuan dari Bagong, yaitu pemeran Bagong itu lucu banget ya. Bab 4141, The Story of Ye Chen. Melihat bahwa Ye Chen adalah mengambil keputusan, Securan telah tahu bahwa tidak ada gunanya untuk membujuk Ye Chen. Jadi dia berkata dengan patuhnya, "Oke baik, kalau begitu suamiku, hati-hati di jalan." Ye Chen mengangguk bangkit dan berkata, "Istriku, mari kita kemasi barang-barangnya. Jika kamu dianiaya, kembali ke hotel untuk makan dulu." Securan berkata dengan cepatnya, "Jangan khawatir tentang istrimu ini. Pergi saja ke bandara sekarang. Saya akan naik taksi kembali." "Tidak." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak khawatir jika kamu kembali sendiri. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar hotel. Setelah kamu kembali, jangan keluar lagi. Paham?" Melihat Ye Chen bersikeras, Securan tidak punya pilihan selain mengangguk mengiyakan. Ye Chen meminta pelayan untuk mentapau atau take away ya makanan Ye Chen, dan kemudian mengantar Securan kembali ke hotel dengan mobil Audi A6 yang disewa oleh Ye Chen. Untuk berhati-hati, Ye Chen mengirim Securan kembali ke kamar dan menginstruksikannya, "Istriku, kunci pintunya dari dalam. Jika tidak perlu, janganlah keluar." "Oke suamiku." Securan setuju dengan cepat lalu meraih tangan Ye Chen dan memohon, "Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati. Dan jika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, janganlah keras kepala dan panggillah polisi secepatnya. Minta bantuan kedutaan." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, istriku, semuanya akan baik-baik saja. Jika itu alarm palsu atau panggilan palsu, maka saya akan kembali dalam lingkaran itu." "Ya." Securan meremas tangan Ye Chen dan menginstruksikan, "Hati-hati suamiku." "Iya, saya akan hati-hati." Setelah melihat Securan menutup pintu, Ye Chen bergegas ke bandara. Dan Gulfstream, pesawat yang dipesan oleh Ye Chen G650 yang dikoordinasikan oleh Ye Zhongquan sudah menunggu di bandara saat ini. Pesawat penumpang ini yang kecepatannya tercepat dan dapat mencapai sangatlah dekat dengan kecepatan suara saat ini adalah pesawat penumpang sipil tercepat yang dapat ditemukan oleh Ye Chen. Ketika Ye Chen naik ke pesawat, waktu menunjukkan sekitar pukul 13.40 atau pukul 1 waktu New York. Berkata perbedaan waktu 3 jam antara sini dan Vancouver. Ketika pesawat Ye Chen mendarat di Vancouver, kebetulan jam 2 siang waktu setempat di Vancouver. Setelah turun dari pesawat, Ye Chen langsung naik taksi dan langsung menuju ke Chinatown, Vancouver. Dalam perjalanan ke Chinatown, Ye Chen mengirim Lee Chauvin pesan WeChat. Di WeChat, Ye Chen berkata kepada Lee Chauvin, "Chauvin, tolong kirimkan saya alamat spesifik toko serba ada kamu, dan saya akan meminta seseorang menghantar Anda dan beli beberapa souvenir di Jinling kami nanti." Jika sebelumnya Ye Chen mengatakan bahwa dia ingin memberikan sesuatu Lee Chauvin tidak akan pernah menerimanya. Karena dalam pengetahuan masalah lalunya, Ye Chen telah hidup sangatlah keras. "Ketika saya meninggalkan panti asuhan untuk bekerja pada usia 18 tahun, saya menderita, sangatlah menderita. Setelah menikah dan memasuki keluarga Xiao dan diejek lagi,
Kemudian dia melakukan segalanya untuk merawat Bibi Lee. Namun karena Lee Chauvin mengikuti Bibi Lee ke Kanada, dia mendengar tentang identitas Ye Chen dari Bibi Lee secara langsung. Dan mengetahui bahwa Ye Chen adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye. Karena itu ketika dia menerima pesan dari Ye Chen, dia sama sekali tidak sopan kepada Ye Chen. Dia tidak hanya mengirim alamat ke Ye Chen, tetapi juga berkata dan sambil tersenyum, "Terima kasih saudara Ye, saya ingin makan bebek asin dan bebek pipih yang dikemas dalam plastik. Bagus, bisa disimpan lama dan tidak takut transportasi jarak jauh." Ye Chen langsung setuju lalu melirik alamatnya dan berkata kepada pengemudi, "Tolong antarkan saya ke Jalan Xixinding nomor 47. Setelah dia selesai berbicara, dia meneruskan alamat itu ke Chen Zekai dan menginstruksikan beli lebih banyak spesialisasi Jinling dan kirimkan ke alamat ini dan kirimkan secara teratur di masa mendatang. Chen Zekai segera menjawab, "Jangan khawatir Tuan Muda, itu akan dikirim setiap bulan di masa depan nanti." Setengah jam kemudian, taksi Ye Chen melewati gerbang bergaya Cina dan melaju ke pecinaan Vancouver di pecinannya. Begitu dia memasuki Qintaowen, Ye Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke Cina dalam sedetik. Wajah pintu di kedua sisi jalan Qintaowen serta sebagai papan nama yang tergantung tinggi di kedua sisi bangunan, hampir semuanya dalam bahasa Cina atau kampung orang Cina ya, kampung Tionghoa ya. Terlebih lagi hampir semua wajah Tionghoa ada di kedua sisi jalan dan sangatlah sedikit wajah asing di sini, yang membuat orang merasa seperti berada di jalan Tiongkok. Pecinan Vancouver adalah salah satu pecinan paling terkenal di dunia dan salah satu pecinan terbesar. Di kota ini orang Cina menyumbang 21% dari seluruh populasi, yang berarti 1 dari 5 orang di Vancouver adalah orang Cina. Dan Chinatown adalah tempat dengan konsentrasi orang Tionghoa yang tinggi. Jadi wajar untuk tidak melihat orang asing di sini atau difokuskan untuk orang Tionghoa dikhususkannya. Jalan Xixinding, tempat Ye Chen pergi, adalah daerah paling makmur dan inti Qintown. Ketika taksi melaju ke jalan ini, kerumunan di sekitarnya luar biasa panas. Karena arah perjalanan mengemudi memarkir mobil di seberang jalan di nomor 47 Jalan Xixinding. Setelah Ye Chen membayar dan turun dari taksi itu, dia melihat sekilas toko di seberang toko, yaitu toko serba ada yang ramah. Ini adalah toko serba ada yang dijalankan oleh Bibi Lee dan Lee Chauvin. Tampak depan toko tidak terlalu besar. Dari segi lebar hanya ada satu jendela kaca kecuali pintu kaca yang bisa dibuka ganda. Selain itu dapat dilihat bahwa etalase baru saja direnovasi dan kebersihan keseluruhan jauh lebih tinggi daripada toko lain di sekitarnya. Pada saat ini ada banyak orang yang berbelanja di toko serba ada dan Ye Chen bahkan bisa melihat Lee Chauvin yang selalu sibuk di depan kasir tersebut. Jadi dia sengaja berdiri untuk beberapa saat lebih lama dan hanya setelah gelombang pelanggan di toko selesai, dia akan tersenyum dan berjalan menuju ke toko serba ada itu dan menemui Lee Chauvin. Pada saat ini Lee Chauvin sedanglah menyortir uang atau memilih uang tunai di mesin kasir di belakang mesin kasir. Ketika dia mendengar angin berdetang mendorong pintu, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Selamat datang, silakan dipilih." Di sisi rak di toko, seorang gadis yang sedang mengatur rak dengan membelakangi Ye Chen juga berkata dengan manisnya, "Selamat datang, silakan Anda memilih." Melihat keduanya sibuk menatapnya, Ye Chen memilih permen karet langsung dari rak dan kemudian menyerahkan permen karet itu kepada Lee Chauvin. Lee Chauvin sibuk dan tidak punya waktu untuk melihat ke atas, tetapi biasanya berkata, "Halo, $1." Ye Chen mengeluarkan koin $1 dan meletakkannya di depan Lee Chauvin. Ini adalah koin yuan dengan nilai nominal 1 yuan yang hampir sama dengan 2 sen dolar di Kanada menurut nilai tukar saat itu. Lee Chauvin mendongak tanpa daya ketika dia melihat koin 1 yuan dan berkata, "Tuan, apakah Anda salah?" Setelah salah mengucapkan 3 kata dan tidak selesai berbicara, Lee Chauvin melihat Ye Chen dengan senyum di wajah Ye Chen. Pada saat ini dia tercengang dan tercengangnya. Setelah beberapa saat dia kembali ke akal sehatnya dan berteriak, "Ya Tuhan, Kakak Ye, kenapa kamu ada di sini dengan tiba-tiba?" Mengatakan itu, seluruh orang merangkak dari kasir secara langsung.
melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen dan berkata dengan terkejutnya dan gembira, "Bukankah kamu mengatakan kamu harus menunggu sampai kakak curan menyelesaikan kelasnya? Mengapa? Mengapa Anda tiba-tiba ada di sini, kakak?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, kakakmu curan yang ada di kelas, bukan aku. Aku tidak ada hubungannya di Amerika Serikat. Jadi aku akan datang menemuimu sekarang, terlebih dahulu." Bu, Li Xiaofeng memeluk Ye Chen dengan penuh semangat dan menari beberapa kali lalu mengangkat telepon dan berkata, "Aku akan menelpon Bibi Li dan memberitahunya kabar baik ini." Ye Chen buru-buru berkata, "Bibi Li pasti pergi ke kamar bayi untuk membantu, bukan?" "Iya." Li Xiaofeng mengangguk dan berkata, "Bibi Li ada di kamar bayi dari pukul 1.30 hingga 6.30 sore." Ye Chen kemudian berkata, "Kalau begitu janganlah beritahu dia dulu. Biarkan dia sibuk dulu agar tidak terganggu. Aku tidak akan pergi hari ini, sama saja dengan menunggunya di toko." Li Xiaofeng tersenyum mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa menunggu di toko untuk memberi kejutan." Dengan mengatakan itu, Li Xiaofeng buru-buru melambai ke gadis di toko yang sedang mengemas rak. "Claudia, kemarilah. Ini adalah saudara Ye Chen yang telah aku ceritakan padamu saat itu." Gadis bernama Claudia berbalik, menatap Ye Chen melambaikan tangannya dengan sopannya dan berkata dengan malu-malunya, halo kakak Ye. Senang berkenalan dengan Anda." Nah, itu ya untuk The Story of Ye Chen bab 4141 sampai bab 4142, yakni 2 bab saja ya. Jangan lupa nonton juga kelucuan dari karakter Bagong ya. Di wayang kulit itu kalian pasti tertawa karena Mimin upload itu sesuai dengan selera humoris kalian semua, itu pasti lucu. Mimin aja yang nggak suka ketawa bisa ketawa ya, karena kelucuan tingkah lakunya. Kelucuan wayang itu tergantung sama apa ya, dalangnya ya. Dalangnya lucu juga, jadi pokoknya the best lah ya. Jadi jangan lupa nonton wayang juga, karena wayang itu budaya kita juga, budaya asli negara kita juga. Jadi jangan sampai budaya kita hilang. Kita harus juga ikut melestarikan wayang itu ya. Tanpa basa-basi, Mimin akan ucapkan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mensupport Mimin sampai sekarang ya. Hingga saat ini tanpa kalian Mimin tidak akan bisa apa-apa. Untuk game ya, game yang belum paham cara mainnya silahkan komen di gamenya ya, game Mir 4 ya. Linknya ada di sini ya, linknya di sini. Linknya ada di sini, atau apa itu videonya ya. Itu Mimin menjelaskan dulu bahwa itu hanya perkenalan. Untuk nanti cara daftarnya aplikasi Wemix Walletnya gimana, cara daftar atau loginnya gimana, itu sebetulnya simple, sama saja dengan game-game lainnya. Cuma perbedaannya itu ada di aplikasi Wemix Wallet. Jadi antara akun atau email yang dimasukkan ke game sama di Wemix Wallet itu harus sama emailnya ya, cuma itu perbedaannya, harus sama. Jadi jangan lupa disimak betul-betul itu soal gimana, kan saya sudah memberitahu secara detail apa saja fungsi ini sudah secara detail. Jadi tinggal cara pendaftaran Wemix Walletnya dan cara membuat karakter ya. Kalau soal karakter, pilihlah karakter yang seperti punya saya, yaitu ya, jangan memilih yang lain. Bukan yang nggak bagus, enggak, tapi lebih epic karakter itu ya daripada yang lain. Karena apa? Attack-nya itu lebih hebat ya. Jika kalian mau coba-coba dulu, silahkan coba-coba, kalian download. Nanti kalau kalian sudah mendaftar atau sudah mempunyai karakter, jika kalian mau daftar ke aliansi saya silahkan, tapi sampai level berapa dulu ya, kalian itu SP-nya itu harus level berapa itu entah, lupa Mimin. Itu sebetulnya bukan aliansi Mimin, tapi itu aliansinya baik orangnya ya. Jadi Mimin ucapkan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pesan Mimin tetap seperti kemarin-kemarin, jangan sampai patah hati, lebih baik patahkan hati dia.
Oke, lebih tepatnya jangan patah hati karena dia, lebih baik patahkan hati dia. Oke, bye bye.